mampu membangun sendiri. Bahkan dalam gereja Tuhan katakan kita nggak perlu khawatir karena He Himself that built the church. Matius 16 ayat yang ke-18. Ya kan? Dia tidak pernah memerintahkan Anda untuk membangun gerejanya. Itu disclaimer daripada Kristus sendiri. I will build my church. Kalau saya katakan kepada satu orang misalnya, saya akan bangun rumahmu, lalu dalam perjalanan dia bangun sendiri, saya kira akan offense saya ya, kalau berarti orang ini nggak percaya dengan kapasitas atau perkataan saya. Itu masalah gereja. Masalah rumah juga sama. The wisdom of Psalm dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun rumah. Unless the Lord build the house. Jadi kita menyadari bahwa the miracle yang terjadi dalam perjalanan Kristus adalah, the first miracle adalah perkawinan di Kana. So family is the heartbeat of Christ Himself. Bagi saya pribadi, kami mempunyai nilai yang dalam keluarga kami bahwa keluarga adalah mimbar yang tertinggi, keluarga adalah mimbar yang terbesar, keluarga adalah mimbar yang paling berkuasa dalam kehidupan kami. So it's not how big is the church, it's not how influence is the ministry, tapi kami mempunyai conviction for almost years itu ya, bahwa rumah tangga kami adalah platform yang paling utama. Bukan berarti keluarga kami sempurna, jangan salah mengerti ya. Kalau Anda boleh membaca buku saya You Are Different, the first 5 years of perkawinan saya hampir nggak make it gitu ya, karena berbeda sekali perubahannya. Saya anak yang paling kecil, istri saya anak paling besar. Itu totally different. Hampir tidak make it 5 tahun pernikahan kami. Tapi thanks God dengan kemurahan Tuhan, Tuhan turut campur dan saya sadar bahwa my role adalah to serve my family. It's not to demand something from my family. Memasuki pandemi ini tidak ada bedanya. Kita diajak sebagai seorang gembala untuk mulai belajar mengembalakan the greatest essence of the church, which is our family. Banyak hal kita bisa delegasikan, tapi satu hal menurut saya tidak bisa didelegasikan, yaitu fatherhood. Yes. You all can delegate many things, but fatherhood Anda tidak bisa mendelegasikan. Saya seringkali mendengar, waduh Pak Sujimi tolong dong kasih tahu anak saya, tolong dong kasih tahu istri saya, tolong dong kasih tahu mertua saya. Saya sampai kadang-kadang yang ngomong gak cuma jemaat atau leaders, sometimes fellow pastor juga, gua gak bisa ngomong sama anak gua sendiri nih. So this pandemic sebenarnya menolong kita untuk kita reset the value. Kita nggak terlalu sibuk quote unquote untuk menyiapkan khotbah di hari Minggu. Kalau Anda online, khotbah setahun pun sudah kelar gitu ya, karena sudah di pre-recording semuanya. Now is the time untuk reset value kita dalam keluarga kita. Izinkan semua vulnerability, kerentanan dalam rumah tangga kita ada dalam spotnya Tuhan. Karena Tuhan jago untuk membuat semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan jago untuk mengubah air yang sudah tawar menjadi anggur yang manis buat rumah tangga kita. And this is the best moment selama pandemik ini untuk kita boleh menjadikan rumah tangga kita menjadi sanctuary-nya daripada Allah. Itu yang kami lakukan the last 2 years ini. Saya, istri saya, anak saya cuma satu itu ya, perempuan, 7 tahun dia ada di Washington sekolah. Pada waktu selesai dia pulang pas masa pandemik. So it can be good, it can be bad gitu ya. Tapi in our case is very good, is one of the most experience yang saya tidak dapatkan in the past 35 years of my pastoring. Karena bagi saya Minggu is the most hectic day. Keluar rumah jam 6, pulang bisa jam 9. Ya, dan Senin sudah teman-teman pendeta yang lain Senin is pastoral day off. Bagi saya Senin still working, karena saya selain mengembalakan, memimpin organisasi, saya juga memimpin perusahaan gitu ya. And quite hectic, is kind of middle class company, it's not just small company. Jadi
This pandemic membuat pribadi saya di reset oleh Tuhan. Mulai melihat my identity is not how busy I am, tapi my identity is bagaimana saya bisa membawa keluarga saya bersama-sama membangun sanctuary-nya Allah. So the last 2 years, hampir setiap minggu kita beribadah di rumah bersama-sama, melihat online jam 9 lalu sampai jam 10 selesai. 10-12 adalah masa di mana saya bersama istri, anak, setahun yang lalu bersama calon mantu kami adalah orang Amerika yang datang ke Indonesia. Jadi selama 2 jam kita mendiskusikan firman Tuhan yang dibahas lewat firman online pada hari Minggu itu for almost 2 hours. Dan saya katakan, wow, 30 tahun lebih saya tidak bisa mendapatkan ini. Bukan berarti saya tidak berdoa dalam keluarga saya atau sharing firman, tapi discussing in depth, hampir I miss it. Maka itu saya katakan saya tidak mau tukarkan hal ini dengan segala macam lagi. Saya tidak mau tukarkan the value of the family ini dengan segala masalah melebihi daripada keluarga kami sendiri. So ini menolong kami untuk saya pribadi untuk meriset semuanya. Sehingga hari Minggu itu is the best moment in our family untuk saya bersama istri, bersama anak bisa mendiskusikan 3-4 poin dalam setiap firman, diskusi, berdoa bersama-sama dan ini yang kami alami selama 2 tahun ini dan ini membuat platform kami lebih dalam lagi untuk membuat kebenaran Kristus ada dalam keluarga kita. Amin. Amin. Silakan kita berikan kepada Pak Gilbert. Haleluya. Saya cuma sedikit mengkoreksi beberapa hal. Pendeta Teddy bilang glow itu artinya bersinar. Itu secara bahasa Amerika. Tapi secara bahasa Indonesia glow itu artinya Gilbert lu mondong overweight. Nah ini memang bahasa Inggris itu kadang-kadang buat saya sangat membingungkan. Karena bahasa Inggris itu rata-rata saja gitu. Biasa-biasa gitu. Ya kan kalau bahasa Indonesia tuh asik. Ada banyak bahasa-bahasanya. Kemarin saya dengar teman-teman, kan kalau di Philadelphia banyak orang Jawa kan? Jadi kalau apa itu namanya? Orang Amerika ini kalau ngomong apa-apa suka panjang-panjang gitu. Ini semomen gitu. Kalau bahasa Jawa cuma se. Wait a moment please. Cuma 2 huruf se. Udah selesai. Dan bahasa Indonesia itu kadang-kadang artinya pun bisa banyak macam gitu. Misalnya ya, program saya ada namanya Kamu Hebat. Itu kalau di Jawa namanya Kamu Hebat. Tapi kalau di kampungnya Pendeta Teni lain lagi ceritanya. Karena hebat itu dalam bahasa NTT itu bajingan. Saya kaget ketika orang bilang begini, oh Bapak, bajingan sekali. Kenapa dia ngomong begitu ya? Nah itu bajingan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris lebih bingung lagi. Squirrelan. Bajing itu squirrel kan? Ya, kan? Jadi bajingan itu kan squirrelan. Hey, you are squirrelan. Gitu ya. Jadi kemarin saya diajak sama Pastor Lukas untuk bagi makan untuk orang-orang yang membutuhkan di sini kan. Jadi saya mikir-mikir kamu hebat, bahasa Inggrisnya apa ya? Ini kalau pakai bahasa NTT, you are squirrelan. Gitu kan? Tapi saya takut kalau dia ngomong begitu dia bingung. Ya. Jadi kita kembali ke topik, saudara. Memang sebetulnya waktu pandemi saya belajar dari 2 orang. Satu dari pembantu saya, satu lagi dari driver saya. Kan gereja tutup, ya kan? Terus kita semua panik. Saya lihat pembantu saya tenang aja gitu kerja apa segala macam. Saya bilang ini ada pandemi ini kamu nggak panik? Ya saya, oh kenapa Pak? Ya ada pandemi. Oh emang kenapa Pak? Dia nggak ngerti panik itu apa.
Karena supir saya, dia udah kerja sama saya 27 tahun. Namanya Rojak. Tapi supaya kedengarannya lebih enak, saya panggil dia Roger. Karena kan gak enak, masa supir pendeta Rojak gitu kan, gak enak gitu ya kan. Roger gitu kan. Oh iya Roger, dari mana dia kan. Jadi saya panggil aja Roger gitu ya kan. Pembantu saya satu namanya Siti. Saya bilang mau ganti nama kayak jadi Elizabeth kayak apa gitu. Atau kalaupun kamu tulis nama kamu tulis aja C sama T gitu. Jadi bacanya apa? Siti. Ya, supir saya juga ini Roger ini. Saya tanya sama dia, pandemi ini bagaimana? Dia, oh kenapa Pak? Dia pikir dia mau diberhentiin kan gitu kan. Oh kenapa Pak? Oh enggak, kamu merasa gimana? Enggak rasa gimana-gimana. Bapak rasa apa? Iya enggak rasa gimana-gimana juga. Jadi dari situ saya belajar cuman hal sederhana. Kalau kita itu servant, kita itu hamba, kita nggak pusing. Yes. Yang pusing itu bos. Saya punya teman yang direktur inilah, yang penguasa inilah, yang pegang pabrik inilah, itu yang stres. Saya lihat mereka sangat pembantu saya beda. Pembantu saya tenang-tenang aja. Dia nyanyi lagu apa itu lagu Jawa, saya ya ampun dia lagi. Tapi saya lihat teman-teman saya yang bos tuh stres. Kenapa? Karena bos itu sibuk mikirin plans. Sementara hamba itu cuma mikirin taat, saudara. Jadi puji Tuhan, saudara. Saya kebetulan gini, puji Tuhan ini saya orangnya nggak pintar, saudara. Puji Tuhan saya tuh nggak pintar, tapi ya lolos aja gitu. Ya. Hidup jangan sampai bodoh, tapi juga jangan sampai terlalu pintar. Karena kalau terlalu pintar kita banyak mikir, saudara. Jadi saya ini hidup modalnya taat aja gitu. Dan kita ya kira-kira yang harus hidup dalam pelayanan di gereja kita sekitar 200 orang gitu yang berurusan sama pelayanan kita. Jadi waktu saya dengar pengumuman acara-acara ibadah harus ditutup, saya terus bagaimana? Saya emang nggak mikirin saya emang pasti hidup gitu kan. Ini staff saya bagaimana gitu kan? Jadi bos kan, saya pikir kan saya bos gitu kan. Terus ini staff saya bagaimana nih, orang-orang yang harus hidup dalam pelayanan ini bagaimana gitu. Terus saya mikir, kan saya cuma hamba. Udahlah Tuhan, terserah Tuhan lah gitu ya kan. Jadi kamera udah on, saya belum tahu mau ngomong apa karena itu kan kejadian hari Jumat. Hari Jumat masih yes or no. Hari Sabtu kepastian bahwa saya tidak boleh ada ibadah. Jadi itu saya harus bikin pengumuman. Ini pengumumannya apa ya? Saudara-saudara, jadi yang pegang kameranya anak saya. Jadi saudara-saudara, besok tidak ada ibadah. Ibadah berlangsung online. Terus saya pikir juga ini orang kan di rumah semua, ini ngapain dia? Seperti yang pendeta Teddy bilang, kebetulan pendeta Jimmy Huntoro ini aliran yang lurus-lurus, saudara. Iya, maksudnya lihat istri tambah cinta gitu. Ada orang yang lihat istri tambah apa sih? Iya, ada suami istri gitu, dia kalau lihat-lihatan apa sih dia? Jadi kalau makanya persoalan bapak-bapak tuh banyak itu. Kalau dia telat pulang dicari, kalau dia kelamaan di rumah diomelin. Jadi ibu-ibu juga harus sadar dong. Kalau suaminya nggak ada, kamu kemana sih? Tapi kalau suaminya di rumah dia cepat lagi. Saya suami berpikir, ini sebetulnya bini gua atau emak gue sih? Bener, ada ibu-ibu
Modelnya udah bukan ke istrinya, kayak mamanya. Makanya kan tadi saya waktu naik, saya ditanya, pendeta, ibu di mana? Oh, ibu saya udah mati. Tapi itu pertanyaan masih bagus. Wih, ada yang nyakitin hati saya loh. Bener, pertanyaan sudah ada yang menyakiti hati saya. Dia nanya gini, pendeta, nyonya nggak ikut? Wih, kalau dia nyonya berarti misi nyonya. Wah, siapa kali? Makanya Bu, ya saya lihat nih ada gembala-gembala ibu-ibu kan di sini Bu. Kalau suami udah memperkenalkan ini nyonya saya, ibu langsung berlutut Bu minta ampun. Artinya ibu udah kayak nyonyanya Bu. Itu kan kalau ini nyonya saya, Gilbert, ya nyonya. Aduh, Bu, mendingan cepat bilang sayang, tolong kasih tahu orang saya istrimu, gitu ya kan? Karena istri itu kata Alkitab teman pewaris tahta kasih karunia. Amin. Dia tepuk tangan, emaknya apa? Nyonyanya, gitu ya. Jadi nanti yang pulang atau kalau nanti ada break sebentar, istri tanya sama suami, termasuk yang online ini juga tanya, sayang, menurut kamu, aku ini Siapa? istri, nyonya, Mama. atau ibu? Ya, jadi itu dia yang terjadi. Ada banyak rumah tangga lihat-lihatan berkelahi, saudara. Nah, saya harap gembala-gembala IPLS ini pas lihat-lihatan, cinta tambah bertambah. Amin. Karena ya itu yang saya pelajari. Yang stres itu, jadi kalau sudah menatap saya dan bilang, si Gilbert, Pak, pendeta Jimmy, pendeta Fendi, pendeta yang bicara ini semua enak-enak aja bilang, gua stres. Artinya lu tuh bos. You act like boss gitu. Sudah bertindak seperti bos. Hidup itu sadarnya kita hamba. Karena kalau kita hamba kita nggak pusing. Ini udah nyala nih kamera live. Jadi saya mesti bikin pengumuman kan saudara besok ibadah jangan main datang ke gereja karena semua nonton aja lewat GBI Global Fellowship Center YouTube channel ini gitu saya bilang. Dah kita ngomong-ngomong. Terus otak saya berpikir, waduh, bagaimana orangnya di rumah terus nih? Rasanya kan berkelahi nih lama-lama ini. Banyak persoalan nih bakal-bakal, ya kan? Karena anak kalau tiap hari di rumah, ibu-ibu tuh rambutnya bisa berdiri. Iya, ibu-ibu dulu sekolah aja nggak pintar, sekarang mesti ngajarin anaknya. Bener. Ibu-ibu dulu waktu sekolahnya nggak pintar, sekarang mesti ngajarin anaknya. Ya, berat lagi hidup. Coba lihat ya, anak muda sekarang. Saya nggak tahu di Amerika ya, tapi kalau yang di Indonesia, itu anak-anak remaja sekarang jalan banyak begini loh. Saya tahu nggak kenapa? Ini diginiin dong, kamu bodoh banget sih. Ya itu goyang terus ya. Itu kalau layangan singit terus ya kan? Aduh, diajarin baik-baik aja anak susah ngerti, apalagi diginiin terus. Lama-lama otaknya tumpah di kiri, saudara ya kan? Jadi saya udah live akhirnya tiba-tiba seperti dorongan suara Tuhan kalau menurut saya sih gitu. Jadi akhirnya saya umumin, saya bilang mulai besok hari Senin saya akan live setiap hari jam 6 pagi, jam 2 siang dan jam 8 malam. Udah semua pengumuman pokoknya udah selesai. Pas udah selesai saya tanya sama anak saya, terus sehari 3 kali khotbah nyiapinnya gimana ya? Karena ini rahasia pendeta saudara. Jadi kalau kita khotbah, mau khotbah berapa kali pun kan bisa aja pakai bahan yang ini, pindah ke sana, khotbah pakai yang ini. Tapi kalau di platform yang sama, habis juga bahan. Sehari 3 kali. Apalagi kan di YouTube. Kalau saya ngulang kan dapat kelihatan lagi ngulang bahannya. Waduh, jadi bingung. Tapi kembali saya cuma simpel aja. Saya bukan hamba.
Jadi di awal pertama ya kerjaan saya cuma itu, kasih makan domba-domba, terus pagi-pagi bagi-bagi sembako, karena sudah tahu kan waktu itu Indonesia memang goncang banget gitu ya kan, apalagi yang gajinya harian gitu kayak ojek online, taxi driver gitu. Pokoknya itu wah hari-hari itu memang berat banget gitu, tukang nasi goreng pinggir jalan nggak laku karena semua takut pandemi, betul ya kan? Jadi wah situasi itu sangat mencekam. Dan pikiran saya cuma sederhana, gereja harus membantu. Tapi pikiran saya cuma sederhana juga. Ini kas gereja berapa sih modalnya gitu, lama-lama bisa habis nih gitu. Tapi pikiran saya kembali sederhana. Ya udah, I'm your servant God gitu. Apapun saya ikutin aja gitu. Tapi puji Tuhan, setiap pagi waktu itu kita bagi sembako, setiap malam kita kasih makan gratis, saudara. Wah sampai antrian-antrian panjang, saudara. Dan puji Tuhan, menurut saya cuma sederhana aja. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Jadi waktu kita jadi saran saya, kita ini jangan jadi bos. Kita ini jadi hamba aja gitu. Karena yang berkelahi itu pasti bos. Yang berkelahi itu pasti bos. Tapi hamba itu gak berkelahi, saudara. Karena hamba yang gak ada kepentingannya. Saya perhatikan misalnya di Israel sama di Palestina, saya sempat tinggal 6 bulan di Yerusalem misalnya. Nah, itu saya perhatiin. Yang berkelahi itu yang tokoh-tokoh atasnya, politiknya, saudara. Tapi yang orang pinggir jalannya sih ya, yang sama-sama cari makan, ya gak pusing. You are Arab or you are Jews gitu, yang penting you can give money to me, I'm okay with you gitu, simple aja gitu. Nah, saya pikir pandemi ini mengajar satu hal yang luar biasa buat hidup kita. Seperti yang Pastor Jimmy tadi katakan, mari kita riset ulang. We are just only a servant. Udah kita hamba aja gitu. Jadi kita melayani. Jadi kalau kita lihat orang beda denominasi, dia tepuk tangan, saya nggak tepuk tangan, dia bahasa roh, nggak bahasa roh gitu. Karena kalau kita lihat Daniel pasal 11 ayat 31 kan dikatakan gini, tentaranya akan muncul dan akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Saudara kalau ada waktu lihat ya, sampai ayatnya ke-35. Itu seperti menggambarkan apa yang terjadi hari-hari ini. Orang yang dipakai Tuhan akan mengalami goncangan dan banyak hal, dan Alkitab bilang segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ada masa-masa yang saya khawatir bisa disebut sebagai masa keemasan gereja. Terus karena kita ya namanya masa keemasan kan, saya khawatir akhirnya kita jadi bos-bos besar gitu ya kan, karena kita merasa wow gereja saya hebat nih, wah ini hebat. Tapi waktu digoncang semua akhirnya kita kembali seperti yang Pastor Jimmy bilang, I will build my church. Jadi selama ini it's not me that build the church gitu. It's you God gitu, adalah Engkau Tuhan. Jadi kita ini kalau bahasanya orang Sumatera biasanya kita ini disebutnya kacung kampret, saudara ya kan? Kalau NTT kan bilang hebat itu, kakak kok bajingan kakak gitu kan? Nah kalau orang dari Sumatera kebetulan papa saya lahir di Palembang, mama saya lahir di Padang, jadi kita dibesarkan dengan budaya Sumatera yang cukup kental, saudara. Itu biasanya kalau orang biasa dipanggilnya kacung kampret, saudara. Kita ini kacung kampretnya Tuhan, udah kacung dikampret-kampretin lagi, saudara. Ya kan, artinya ya seperti Alkitab bilang, kamu keluar dari ladang, kamu jangan makan dulu, ikut pinggang dulu bos, melayani dulu gitu. Nah, ketika kita punya hati melayani, saya percaya pandemi ini boleh berdampak besar, tetapi nggak berdampak sama kita. Kenapa? Karena kita cuma hamba, kita cuma ngikutin aja gitu, ditegur ya oke, disuruh belajar ya belajar, ada hal-hal yang nggak tahu tadi dikasih tahu, if you don't know ask. Jadi persoalan kita kadang-kala when you don't know you assume.
Ketika kamu nggak tahu, kamu mulai berasumsi, ya kan? Wah, ini kayaknya jangan-jangan begini, ini jangan-jangan begini. Itu kalau bahasa Inggrisnya dondon begini, dondon begini, ya kan? Gitu kan? Jadi don gitu ya kan? Jangan jadi orang Kristen yang suka dondon gitu ya kan? Jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Kan nggak pernah kan sudah dengar orang Amerika dondon gitu kan? Nggak pernah kan? Ya kan? Jangan-jangan gitu kan? Tetapi mari kita jadi orang percaya yang belajar aja gitu. Kalau if you fail, ya nggak apa-apa. Seperti tadi Pastor Teddy bilang, kita juga belajar dari kegagalan. Jadi life is a learning process, life is learning journey. Gitu. Hidup ini adalah perjalanan pelajaran gitu. Jadi hidup ini tuh saya bilang kagak ada matinya gitu. Sebetulnya hidup ini pelajaran aja gitu. Ketika kamu disakiti ya belajar. Ketika difitnah belajar. Saya bersyukur. Saya mungkin pendeta yang paling banyak dibully saudara, karena orang kalau lagi mau mulai YouTube, saya perhatikan paling enak itu nyerang saya. Dia kalau nyerang saya, dia punya subscriber agak cepat naiknya. saya modelnya yang paling gampang diserang gitu ya kan. Bahasa saya bukan bahasa yang rapi-rapi, model saya juga bukan model yang gimana modelnya gitu. Ya kan, jadi orangnya kan santai-santai aja gitu. Jadi kadang kalau ngomong sembarang-sembarang, ketawa sembarang-sembarang gitu ya kan. Jadi orang pokoknya kalau saudara mulai ketik, loh saya punya program Kamu Hebat, tiba-tiba teman saya bikin program Kamu Tidak Hebat. Jadi saya bingung, ini siapa yang gila ya gue yang saya maksudnya bikin program Kamu Hebat. Ketik aja di YouTube Kamu Tidak Hebat, muncul saudara ya kan. Saya ngomong apa ada aja gitu, tapi nggak apa-apa gitu buat saya nggak tertarik untuk memberi pandangan buat orang lain gitu. Kenapa? Karena ya ngapain saudara ya kan. Dalam hidup saya punya prinsip gini. Saya tidak suka klarifikasi. Kenapa saya tidak suka klarifikasi? Karena yang percaya dan diberkati dengan pelayanan saya tidak membutuhkan klarifikasi itu. Dia udah percaya kok gitu. Ya kan? Tetapi orang yang tidak percaya dan tidak suka sama saya, makin saya klarifikasi, makin diserang. Makin dia punya bahan gitu. Jadi udah, pokoknya saya hamba gitu. Hamba kan kalau diomelin kan coba aja. Kalau sudah ingat waktu di Indonesia sudah punya pembantu gitu kan. Ini buruan apa sih? Bu, ibu bisa nggak sih ngomong yang sopan? Saya pembantu bu, tapi nggak perlu diperlakukan seperti itu ibu. Atau misalnya sudah pulang jam 1 gitu, terus kan biasa dong ibu-ibu gitu kan kalau di Jakarta kan pulang jam 1 habis pelayanan atau apa, masih nggak dibukain. Yohana, kamu ngapain sih, tidur ya? Ya udah pantas jam 1 tidur. Ya, kamu ibu belum pulang udah tidur. Saya bayangin nggak kalau pembantu saya Yohana tiba-tiba bilang ini, ibu kayak perek ya jam segini baru pulang. Ibu katanya pembantuan, kok lakukannya kayak gitu sih? Kalau nakal ibu sekali lagi begini saya nggak bukain loh. Kita nggak punya hak tersinggung. Amin. Yang punya hak tersinggung itu bos. Kita nggak punya hak kecewa. Jadi kalau menatap saya bilang, menatap saya kan juga walaupun hamba Tuhan, kita kan tersinggung juga gitu. Saya ngerti. Selalu saya bilang, salah satu pelayanan yang paling berat adalah menjadi gembala gereja Indonesia di Amerika. Saya ini penginjil berapa tahun saudara, 20-30 tahun sebelum saya jadi gembala. Jadi kan saya keliling kemana-mana dan saya pelajari di desa, dusun, apa pedalaman udah saya lewati. Yang mesti mandi di kali semua udah saya lewati saudara. Tapi yang paling sulit menjadi gembala gereja Indonesia di Amerika. Jadi kalau sudah bisa setia buat saya hebat. Saya ngomong, dari dasar hati saya terdalam. Tidak ada pelayanan yang lebih berat daripada menjadi gembala gereja Indonesia yang ada di Amerika. Kenapa? Karena jemaat saudara, Amerika belum, Indonesia udah lewat. Jadi jemaat saudara kata krisis identity semua. Bener. Kadang-kadang dia bergaya kayak Amerika, ya kan? Tapi malah masih
makan Indomie. Ini kan MPLS kan, ini kan leader sama pastor aja kan. Jangan ngomong sama gembala, nanti tiba-tiba suruh hari Minggu khotbah. Ya Gilbert kemarin ngomong, saudara-saudara nih orang yang belum jelas, Amerika belum, Indonesia udah lewat. Saya lihat dia gitu kan kadang-kadang. Kan gini kan jemaat Indonesia rambut dicat pirang, gitu, mata dibiruin, pas ngomong, ujung lah. Jadi Indonesia udah lewat, Amerika belum. Ya, kalau orang Amerika kan santai modelnya kan, iya enggak? Tapi gayanya udah gaya Amerika. Pas ketemu, waduh, mas lu banget ya, kamu gemuk banget ya. Itu ketemu orang Amerika gitu ditempelin lu. Orang Indonesia kan keponya luar biasa gitu. Kepo banget. Anakmu udah kawin? Apa urusannya dia udah kawin atau belum? Gitu. Yang saya bilang Amerika belum, Indonesia udah lewat. Nah saudara gembala dari mereka, ya gimana gak berat terus kan? Dan jangan-jangan gembalanya juga sama, Amerika juga belum. Baik Pak, Haleluya. kita lanjutkan lagi nanti. Ayo.